الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu dari Al-Quran dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan fahsya dan munkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah itu lebih besar pahalanya di sisi Allah. Dan Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Allah juga berfirman di dalam surah Al-Jumu'ah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bay'. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة Wallahu khairur raziqin. Wahai orang-orang yang beriman, jika telah dikumandangkan panggilan untuk sholat di hari Jumat, maka bersegeralah kalian untuk mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu bagi kalian lebih baik jika kalian mengetahui. Dan jika telah dilaksanakannya sholat, maka bertebaranlah kalian di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kalian memperoleh keberuntungan. Dan jika mereka orang-orang munafik melihat perniagaan dan hiburan, maka mereka berhamburan kepadanya dan meninggalkan engkau Muhammad berdiri dalam keadaan sedang berkhutbah. Katakan apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan. Dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Shallallahul alaihi. Bapak Ibu rahimakumullah, hari ini kita berbicara tentang menjadi muslim yang lillah dengan sholat atau mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu bahwa sholat ini bukanlah semata-mata sebuah ritual yang tidak mengandung pesan di dalamnya, karena tidak ada satupun ibadah di dalam agama kita yang sekedar perbuatan yang tidak ada nilainya dan pesannya. Inilah yang para ulama menyebutnya dengan istilah maqasid syariah.
Maqasid syariah itu artinya maksud dari sebuah syariat. Maksud dari ibadah sholat, maksud dari ibadah zakat, maksud dari puasa, maksud dari haji, maksud dari jihad, maksud dari dakwah, maksud dari berbagai macam amal soleh itu, baik perintah ataupun larangan, itu ada maqasid, ada maksudnya, ada tujuannya, ada pesannya, ada goalnya. Maka kalau kita berbicara tentang sholat, maka maksud dari sholat itu salah satunya adalah untuk tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan ini ayat yang sangat populer dibacakan dalam setiap taklim tentang sholat di Indonesia. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bahwa sholat itu sesungguhnya dia mencegah, bukan menghapus, tetapi malah mencegah, sehingga menghindarkan seseorang dari fahsya dan munkar. Mencegah seseorang itu dari perbuatan yang didorong oleh hawa nafsu, yaitu fahsya, dan perbuatan yang menyalahi fitrah manusia, yaitu munkar. Atau perbuatan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi dosanya, atau yang dilakukan secara terang-terangan dan beramai-ramai, yaitu munkar. Pertanyaan yang paling mendasar, dan mungkin kita pun belum menemukan jawaban yang praktis, adalah bagaimana hubungan antara sholat dan tercegahnya kita dari perbuatan fahsya dan munkar. Bagaimana cara menjadikan sholat itu sebagai perisai kita dari fahsya dan munkar. Bagaimana cara menjadikan sholat itu dapat menghentikan kita dari keinginan berbuat dosa fahsya dan keinginan untuk berbuat dosa munkar. Gimana caranya? Bukankah banyak orang yang sudah melaksanakan sholat justru sholat ya sholat, fahsya ya fahsya, munkar ya munkar. Tidak sedikit dari orang yang berbuat dosa besar itu ternyata mereka juga orang yang jarang meninggalkan sholat atau bahkan nggak pernah meninggalkan sholat. Dan bahkan ada orang yang tinggalnya di masjid, dia sholat 5 waktu di masjid, baik sebagai seorang imam, muazzin, atau yang bekerja di masjid sebagai beberapa tugas-tugas masjid. Tetapi kenyataan dia juga melakukan perbuatan fahsya, kalaupun tidak munkar, yaitu perbuatan dosa besar yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi sehingga tidak ada yang tahu. Terus bagaimana kok sholat yang sering dilakukan ini tidak mencegah dia dari fahsya dan munkar? Kata para ulama yang diambil dari kata para sahabat bahwa apabila sholat seseorang itu belum mencegahnya dari perbuatan fahsya dan munkar, berarti sholatnya belum diterima oleh Allah. Jadi kalau kita mau melihat sholat kita hari ini sudah diterima oleh Allah atau belum, selain memperhatikan fikihnya, coba lihat kesan sholat itu dalam kehidupan kita hari ini. Kalau hari ini kita masih berbuat dosa, bahkan baru saja selesai melakukan sholat, habis sholat, duduk, terus ngerumpi, terus menggibah, terus menyebarkan buhtan, kebohongan, fitnah, terus menamimah, berarti sholat yang barusan kita lakukan tadi belum diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tidak melakukannya dengan benar. Sebagaimana kata Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi, Inna sholata la tanfa'u illa man ata'aha. Salat itu tidak ada gunanya jika tidak menjadikan seseorang itu lebih taat kepada Allah. Pertanyaannya, gimana cara agar salat kita mencegah kita dari dosa itu sehingga salat nanti akan diterima di sisi Allah? Terus juga ulama yang lain mengatakan, Man shalla salatan lam tanhahu 'anil fahsya'i wal munkar lam yazdad biha min Allah illa bu'dan. Apabila seseorang melaksanakan sholat tetapi sholatnya tidak mencegahnya dari fahsya dan munkar, maka tidak ada yang bertambah baginya dari sholat itu kecuali semakin jauh kepada Allah, semakin jauh dari Allah. Jadi ada orang yang sholat seolah-olah kesannya ini orang yang dekat dengan Allah. Dia rajin ke masjid, bahkan dia rajin tahajud. Kalau kita lihat di Indonesia kayaknya lebih banyak orang yang rajin tahajud daripada orang yang rajin masjid. Lebih banyak orang yang rajin tahajud daripada orang yang rajin ke masjid. Menunjukkan bahwa yang sunnah pun dia lakukan.
ibadah yang malam hari yang tidak ada orang tahu dan banyak, terutama ibu-ibu. Karena ibu-ibu tidak harus ke masjid, maka lebih banyak yang tahajud daripada ke masjid. Tetapi kok malamnya tahajud, siangnya fahsya, siangnya mungkar seperti tadi, dosa lisan, dosa mata, bahkan mencari harta dengan cara yang haram, curang dalam timbangan dan dalam jual beli, menyakiti orang lain, menzalimi hak-hak orang lain, padahal malamnya tahajud atau baru saja keluar dari masjid. Bahkan kadang-kadang kejahatan itu dilakukan di dalam masjid. Maka kata ulama yang bernama Al-Hasan ini, lam yazdad biha min salatin min Allah illa bu'dan. Tidak akan bertambah baginya dalam salatnya itu kecuali semakin jauh dari Allah SWT. Jadi makin salat makin jauh, tidak ada gunanya di mata Allah SWT. Pertanyaannya, balik lagi, gimana caranya biar salat itu benar-benar mencegah kita dari perbuatan fahsya dan munkar? Hal yang pertama yang harus kita sadari bahwa salat itu adalah sebuah bentuk latihan yang Allah wajibkan bagi kita dan Allah sunnahkan tambahannya, latihan agar kita terbiasa mengingat Allah. Makanya salat itu tidak sah kalau tidak khusyuk. Arti tidak khusyuk ini sepanjang salat itu gak ingat Allah, itu gak sah. Walaupun fikihnya benar. Gimana fikihnya benar kalau yang gak khusyuk? Ya, karena dia jadi makmum, tinggal ikutin imam aja kan. Kecuali jadi imam kalau gak khusyuk bisa salah rakaat. Tapi kalau jadi makmum lebih mudah untuk tidak khusyuk karena tinggal ikutin imam. Imam rukuk kita rukuk. Bahkan tadi udah lupa belum baca Al-Fatihah. Terus imam sujud ya kita sujud. Tapi sepanjang rakaat itu kita berpikir tentang hal-hal lain selain mengingat Allah. Mikirin pekerjaan, mikirin teman, mikirin urusan yang belum beres, mikirin sakit hati, mikirin rencana-rencana, segala macam kita pikirkan selain mengingat Allah di dalam sholat. Kalau ini kita tidak latih, maka sholat kita itu gak khusyuk dan sholat kita itu gak akan terhal fahsya wal munkar. Karena Allah menyebut sholat juga dengan zikrullah seperti tadi di surah Al-Jumu'ah. Fas'au ila zikrillah. Semua ulama tafsir sepakat bahwa yang dimaksud dengan zikrullah di dalam ayat ini adalah sholat. Sehingga yang dimaksud dengan sholat itu adalah sebuah latihan mengingat Allah. Latihan mengingat Allah. Cuma bedanya kalau latihan itu kan gak ada pahalanya. Kalau ini ada pahalanya, itulah bedanya karena ibadah. Karena Allah Maha Mulia, karim dengan pahala. Sehingga Allah menyuruh kita untuk berlatih, tapi diganti dengan latihan itu. Latihan itu tujuannya apa? Agar kita terbiasa mengingat Allah. Sehingga dengan mengingat Allah yang sering ini, lama-lama kita mendapatkan sebuah sifat, yaitu sifat khusyuk. Wa innaha wasta'inu bis-sabri was-salah, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Khusyuk, menjadi orang yang khasy'un karena sudah terbiasa mengingat Allah. Dan khasy'in ini ternyata bukan cuma di dalam salat, nanti aplikasi yang sebenarnya khusyuk di dalam kehidupan kita. Arti khusyuk dalam kehidupan kita terus terhubung antara kita dengan Allah itu gak pernah lupa. Ingat Allah terus. Dalam bekerja ingat Allah, dalam bermuamalah, berakhlak ingat Allah, dalam bertutur kata ingat Allah, dalam diam ingat Allah, di rumah kita ingat Allah. Sepanjang hidup kita seperti orang yang sholat mengingat Allah. Makanya sholat itu ada gerakannya. Bahkan ada sholat di waktu kita sangat sibuk, supaya kita melatih diri ingat Allah dalam kesibukan, seperti sholat zuhur. Atau yang lebih sibuk lagi, cuma Allah gak mau mewajibkan karena takut memberatkan kita, walaupun sebelumnya wajib sholat duha. Tapi karena khawatir memberatkan kita, ya sudahlah, sunnah aja. Arti sunnah dimotivasi supaya mau melakukannya karena banyak pahalanya dan banyak rezeki dengan sholat duha. Sehingga coba kita ingat Allah ketika kita sedang sibuk-sibuknya di waktu duha, sedang sibuk plus lelah di waktu zuhur, sedang lelah pengen istirahat di waktu asar, sedang dalam keadaan berkumpul dengan keluarga di waktu maghrib, dalam keadaan pengen makan malam dan tidur di waktu isya, dalam keadaan sedang nyenyak-nyenyaknya tidur di waktu subuh. Justru Allah suruh kita berlatih terus mengingat Allah dalam situasi yang bermacam-macam, sehingga nanti
kita bisa lebih mudah melihat Allah dalam situasi-situasi kehidupan kita. Makanya Allah bilang apa? Fas'au ila dzikrillah. Bersegeralah untuk mengingat Allah. Ayat berikutnya, kalau sudah sholat, bertebaranlah di muka bumi. Carilah sebagian dari karunia Allah. Wadhkurullaha katsira. Ingatlah Allah yang banyak. Coba, ulang kali Allah suruh ingat menggunakan bahasa zikir. Satu di dalam sholat, satu di luar sholat. Kata para ulama, yang satu itu adalah syariat, yang kedua itu adalah maqasid dari syariat. Syariatnya sholat. Maksudnya supaya kita selalu seperti sedang sholat di luar sholat. Selalu ingat Allah dalam berniaga. Apa maksud mengingat Allah dalam berniaga? Mengingat halal haram yang Allah gariskan. Mengingat semangat-semangat pahala dan ampunan dosa yang Allah janjikan. Mengingat ancaman-ancaman Allah yang selalu Allah perdengarkan supaya kita lurus. Dan la'allakum tuflihun. Dengan begitu kalian jadi untung dunia dan akhirat. Ini yang disebut dengan sholat lillah. Kalau sekedar sholat lillah dalam arti memang ikhlas ibadahnya, tetapi pas sudah sholat nggak khusyuk, berarti belum benar-benar lillah. Baru utuh lillahnya, kita jadikan sholat kita itu sebagai bentuk takarrub kita kepada Allah, bentuk zikir kita kepada Allah. Lalu dengan latihan yang sering ini diwajibkan sehari 5 kali minimal, ditambah dengan rawatib dan yang lainnya, kita harusnya lebih sering mengingat Allah. Jadi kalau orang di dalam kehidupannya tidak ingat Allah, pasti sholatnya nggak khusyuk. Nggak khusyuk. Kemungkinan pertamanya nggak khusyuk sholatnya, kemungkinan yang kedua memang dia nggak punya ilmu tentang agama sehingga dia melakukan banyak kesalahan. Itulah tujuan Allah memerintahkan kita untuk sholat. Seorang ulama yang bernama Abul Aliyah mengatakan bahwa sholat itu mengandung 3 hal penting. Yang pertama, di dalam sholat itu kita belajar ikhlas. Yang kedua, di dalam sholat itu kita belajar menghadirkan rasa takut kepada Allah. Dan yang ketiga, di dalam sholat itu kita belajar mengingat Allah seperti yang tadi saya sebutkan. Belajar ikhlas, kalau diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, kan sholat itu benar-benar ikhlas, apalagi sholat tahajudnya. Coba, ada yang mau bayar kita gara-gara kita sholat? Nggak ada. Makanya ketika kita sholat, maka kita belajar ikhlas. Kita sholat dan sholat itu gak ada yang bayar. Murni Allah yang akan menilai dan Allah yang akan memberikan jasa balasannya, bukan manusia. Kecuali anak kecil. Atau kecuali para imam yang bertugas di masjid, maka di situ dia harus belajar lebih kuat lagi daripada makmumnya. Kalau makmum lebih mudah ikhlas daripada imam. Kenapa? Karena kalau imamnya udah jadi pegawai masjid, maka dia dibayar di situ. Kalau makmum, siapa yang membayar makmum? Kamu pergi nggak dibayar, nggak datang juga nggak ada yang bayar, kan berarti kita ikhlas banget datang ke masjid. Kita datang ke masjid, nggak ada yang memuji, biasa aja. Kita nggak datang juga, nggak ada yang mencela kecuali di zaman Nabi dulu. Kalau di zaman Nabi dulu mungkin dicela oleh sahabat, sehingga kita nggak enakan hati. Muncullah orang-orang munafik. Kalau sekarang orang munafik udah melepaskan diri dari masjid, nggak perlu datang ke masjid. Kalau dulu orang munafiknya masih keren, munafik masih ke masjid. Kalau sekarang munafik nggak perlu lagi ke masjid. Kenapa? Nggak ada yang mencela lagi, nggak kayak zaman sahabat. Coba kalau zaman sahabat nggak datang ke masjid, dikejar semua umat. Sekali aja absen berani disamperin ke rumah. Ada seorang sahabat di masa Umar, jadi Umar khalifah, dia nggak sholat subuh. Pas dilihat sama Umar, mana yang biasa, yang kan nggak hafal jamaah tetap. Dicari ke rumahnya, ternyata istrinya yang membukakan pintu dan mengatakan, fulan itu semalam sholat terlalu lama, sholat malamnya sampai akhirnya nggak kuat sholat subuh. Alasannya tuh karena dia gara-gara telat malam. Kalau ini gara-gara tidur dulu panjang, jadi nggak kebangun. Kalau itu gara-gara bangun, jadi nggak kuat lagi untuk sholat subuh sehingga harus tidur, jadi sholat di rumah. Umar mengatakan sesungguhnya sholat subuh di masjid lebih aku sukai daripada sholat semalaman. Memang nggak marah Umarnya, cuma kasih tahu kayak gitu aja ke istrinya. Tapi kalau benar-benar nggak ke masjid, kalau Nabi itu udah mau ngumpulin kali makan aja tuh, kalau bukan gara-gara perempuan dan anak-anak di rumah itu udah dibakar tuh rumah. Sehingga orang munafik pun terpaksa ke masjid. Muncullah ayat-ayat orang munafik di dalam surah Al-Jumu'ah. Orang munafik pun sholat. Nah, tapi kalau di zaman sekarang kan orang munafik udah nggak perlu lagi ke masjid karena nggak ada yang mencela juga kalau mereka nggak ke masjid.
Bahkan orang yang mengaku beriman pun nggak ke masjid. Jadi yang ke masjid ini benar-benar ikhlas. Yang sholat ini benar-benar ikhlas. Apalagi sholatnya nggak ada yang lihat. Seperti sholat tahajud. Oh, tunggu ujian siapa? Kecuali kita jelas-jelas bilang ke orang saya udah 10 tahun sholat tahajud. Itu jelas dia ya. Kan ada yang riaknya malu-malu, ada yang nggak malu ya. Yang nggak malu itu saya udah 10 tahun sholat tahajud. Baru sehari 2 hari juga. Nah, ini udah riak. Tapi rata-rata orang kalau sholat itu ikhlas. Maka kita kalau di dalam sholat udah bisa belajar ikhlas, itulah latihan kita sehari 5 kali minimal untuk ikhlas dalam kehidupan kita sehari. Kita belajar merasa bahwa apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik daripada yang di sisi manusia. Itu ikhlas. Bukan bukan nggak mengharapkan surga. Itu bukan soal. Itu salah kalau orang bilang dia masih takut neraka dan masih mengharapkan surga, berarti belum ikhlas. Ini nggak ngerti arti ikhlas secara bahasa. Dia pahamnya ikhlas dalam bentuk bahasa Indonesia IKHLAS, kayak takwa, T apa, O T tawadu, A amanah, Q qanaah, W wara, A lagi apa? Ini tuh orang Indonesia. Takwa itu kan bahasa Arab, ngapain diterjemahkan dengan singkatan? Ambil aja takwa dari kata waqayati. Begitu juga ikhlas. Ikhlas itu artinya murni mengharapkan balasan di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Itu arti ikhlas. Lillahi ta'ala itu artinya murni mengharapkan balasan di sisi Allah. Apa balasan di sisi Allah? Allah sendiri yang janjiin. 1, ampunan dosa. 2, dimudahkan nanti hidupnya di dunia. 3, dimudahkan perjalanan akhiratnya. Dan yang puncaknya, dibebaskan dari api neraka dan masuk surga. Itulah yang ada di sisi Allah. Sehingga Allah mengatakan apa di sini di ayat surah Al-Jumu'ah tadi? Dzalikum khairul lakum. Itu yang harus kita belajar yakin dengan ikhlas kepada Allah. Kita harus yakin bahwa yang Allah janjikan di dalam sholat itu lebih baik daripada yang dijanjikan makhluk di dalam kehidupan sehari-hari kita. Sehingga kita lebih mengutamakan panggilan Allah daripada panggilan makhluk. Kita lebih mengutamakan janji Allah daripada janji makhluk. Kita lebih mengutamakan keuntungan akhirat daripada dunia. Dzalikum khairul lakum. Itu yang disebut dengan ikhlas. Bahkan Allah mengatakan lagi di ayat terakhir surat Al-Jumu'ah, "Qul," bilang ke mereka, kata Allah, "Ma 'indallah khairun minal lahwi wa minat tijarah." Bilang ke mereka, apa yang ada di sisi Allah, yaitu ampunan dosa, pahala, surga, terbebas dari neraka. Apa yang ada di sisi Allah, khairun, lebih baik daripada hiburan dan perniagaan. Lebih baik. Itu yang dia belajar dalam sholat. Ikhlas itu tuh. Ikhlas dengan mengharapkan apa yang Allah janjikan. Mengharapkan balasan di sisi Allah. Sehingga nanti diterapkan dalam kehidupan di dunia. Kalau dalam kehidupan di dunia dia sudah mampu untuk belajar ikhlas lebih banyak. Karena ikhlas ini bertahap. Ada ikhlas dalam satu hal, belum bisa ikhlas dalam hal yang lain. Ada ikhlas dalam angka yang kecil, belum bisa ikhlas dalam angka yang besar, kan gitu ya. Ikhlas itu kan dilatih, nggak sekaligus. Makanya sholat itu seumur hidup, supaya kita sempurna terus memperbaiki diri. Kadang-kadang kita ikhlas, kalau misalnya menyumbang sebagian dari harta kita yang angkanya di bawah 100.000, ikhlas banget. Kayak misalnya lewat 10.000, ikhlas gitu kan. Tapi pas ada perintah untuk berzakat, penghasilan kita ternyata gede, sehingga angka zakatnya itu jutaan. Mulai kita lihat kayak ini sayang juga ya mau dikeluarin. Kita berpikir bahwa itu lebih baik daripada yang Allah janjikan. Nah, makanya ikhlas itu bertahap. Ada yang ikhlas dalam sedekah, belum ikhlas dalam meninggalkan yang haram. Jadi dia ambil yang haram tapi sedekah juga. Sedekahnya ikhlas, tapi meninggalkan harta pekerjaan yang haram belum ikhlas. Kenapa? Dia berpikir bahwa kasihan kalau ditinggalin ini untungnya gede. Berarti dia belum yakin bahwa di sisi Allah itu ada yang lebih gede. Makanya kan ikhlas itu gak bisa sekaligus bertahap. Makanya sholat juga bertahap, terus-menerus disuruh continue. Kenapa sih setiap hari sholat? Karena kita harus latihan terus. Kayak orang yang olahraga. Orang olahraga kalau beberapa lama berhenti kan lama-lama mulai berperut, berpinggang gitu kan ya. Mulai lentur, nggak seperti yang rajin olahraga rutin. Begitu juga makanan sehat. Coba, kalau hari ini kita makan sayur, buah paginya, nggak makan jam berat-berat di pagi hari. Kan yang paling bagus pagi itu sayur, buah, air putih ya. Nanti jam 10 baru makan yang bala-bala, segala macam. Ini malah pagi-pagi udah bala-bala, belum buah.
Nah jam 10 baru bangun, udah sehat makanannya sehari 2 hari. Terus besok nggak usah makan itu lagi, udah mulai jorok makanannya, ya enggak lah, setiap hari juga harus bersih makanannya, harus yang sesuai dengan gizi. Sehingga baru ada kesannya. Gitu juga sholat. Sehari khusyuk, besok udah nggak khusyuk. Ya nggak ada hasilnya juga. Kapan dia khusyuknya? Pas lagi di muka aja tuh. Pas azan di muka tuh semangat. Khusyuknya udah dari hotel, udah khusyuk dari hotel juga. Jadi belum masuk Masjidil Haram sudah khusyuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung ini musalah khusyuk. Masya Allah, astagfirullah, astagfirullah. Dan sepanjang jalan dia sudah Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa an yamini nuran wa an shimali nuran wa amami nuran wa wah sepanjang jalan. Pas sampai dalam sholat Allahu Akbar, langsung dia khusyuk. Nangis pula dalam sholat. Ya, baiknya di Mekah. Pas pulang ke Indonesia udah nggak khusyuk, udah hilang baiknya. Makanya dilatih terus khusyuknya. Ikhlasnya juga demikian. Latihan ikhlas. Seperti kata Allah, Qul ma indallahi khair. Apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik. Kita harus belajar yakin itu kapan? Saat kita harus memilih antara sholat dan bekerja. Di situ kita belajar ikhlas. Meyakini bahwa yang di sisi Allah lebih baik. Sholat lebih baik lah. Sholat mah pahalanya lebih gede daripada keuntungan dalam perniagaan. Sehingga ketika udah wajib sholat di waktu yang sudah ditentukan, katakanlah sholat Jumat, maka dia rela menutup tokonya walaupun pembelinya lagi banyak-banyaknya. Karena itu berat banget tuh ujian kayak gitu tuh. Kalau kita mungkin sebagai karyawan belum pernah ngerasain kayak gini, nggak ngerasain kayak gini banget. Tapi coba kalau berdagang, yang kalau nggak bekerja nggak ada duit. Dia hanya ada duit kalau dia bekerja dalam mindset dia. Sehingga pas lagi mendekati Jumat, jam 11-an, itu justru Allah uji dengan banyaknya pembeli yang datang. Pada milih-milih, setengahnya udah pada bayar, setengah lagi masih milih-milih. Wah, kita udah melihat duit bergepok-gepok itu masuk ke laci kita. Tapi bentar lagi dong, jam 11.15, bentar lagi azan. Dan jam 11.12, 15 menit lagi azan nih. Tapi pembelinya makin lama makin banyak. Terutama ibu-ibu yang nggak perlu harus ke masjid. Coba bayangin. Itu kan ujian berat banget. Akhirnya trik yang paling selamat dia mempekerjakan karyawan perempuan sehingga dia tetap bisa ke masjid tapi tokonya tetap buka. Ini kan trik yang luar biasa, cari hilah gitu ya. Gak masalah, ini nggak dilarang. Cuma kadang-kadang ada kondisinya kita emang nggak ada karyawan perempuan sehingga kita sendiri coba gimana caranya tuh. Kan berat banget ujiannya tuh. Harus memilih salah satunya. Milih ini pasti meninggalkan ini. Milih ini pasti meninggalkan itu. Harus salah satunya, nggak bisa yang dua-duanya. Akhirnya disitulah kita belajar ikhlas. Kalau kita yakin yang di sisi Allah lebih baik, tutup aja lah bismillah, ntar Allah gantilah. Saya yakin kok dengan hadis Nabi, apa kata Nabi? Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah ganti dengan yang lebih baik dari jalan yang lain. Dia pegang satu hadis saja. Ditambah lagi dengan ayat ini lebih kuat. Qul ma indallahi khairun minallahi wa minat tijarah. Kadang-kadang minallah akhirnya kita nggak mau nih, nggak mau ini. Nggak bisa ikhlas. Coba minallah yang nggak bisa ikhlas contohnya apa? Mau nonton film, pernah nonton? Nonton bareng istri, nonton bareng keluarga, bareng teman. Jadwal main filmnya pas dengan azan asar, coba bayangin. Ini gimana nih? Kalau kita nonton dulu masih sempat sih sholat asar, cuma tinggal 15 menit lagi sebelum maghrib kan gitu ya. Tapi kalau kita sholat, ini adegan pertama justru yang paling seru dan menentukan cerita berikutnya. Nah di situ minallah itu. Mana yang kita pilih? Kalau usah tijarah dulu, tijarah kan lebih sulit. Lawi aja udah kita galau. Sehingga beberapa kali ketika saya mau bawa anak-anak nonton kayak Laskar Pelangi atau apa acara-acara film-film anak-anak, bawa anak sekali nonton ke bioskop. Itu pas mau filmnya tuh pas azan. Kan waktu azan nggak berubah-ubah kan ya. Pas waktu itu bertepatan dengan jam saya lihat ketikanya loh. Ini kok jam sholat asar ini? Gimana nih? Bingung, galau gitu ya. Akhirnya karena emang saya seorang ustaz kan terbeban juga masa ngomongin orang tapi nggak ngejalanin. Akhirnya turun kan bawah banget di basement, sementara bioskopnya di lantai paling atas kan lama tuh jaraknya tuh. Ini lah kan setengah jam kan gitu dalam hati. Nah kadang-kadang kita maksain kaki kita untuk sholat, tapi hati kita nggak bisa dipaksain. Tetap aja nanti adegan pertama dalam sholatnya. Kita sholat asar karena yang imamnya orang lain kan nggak bisa dipaksain. Udah kamar nggak bisa gitu kan ya. Tunggu kamar lama nanti yang lain pada nunggu ini. Lihat jam lagi. Pas sholat, imamnya khusyuk banget, panjang pula.
imamnya panjang sholatnya, wah ini. Nah ini berarti ini aja kita belum bisa ikhlas, gimana mau kehidupan yang lain? Masalah kayak gini aja belum bisa. Ini contoh bahwa kul ma indallahi khairun minal lahwi. Kalau udah lewat lahwi nanti minat tijarah. Tijarah ini saya kira lebih berat daripada lahwi karena lahwi itu hanya soal kesenangan. Kalau tijarah itu soal hidup. Kalau bagi yang tidak meyakini rezeki di tangan Allah, sehingga dia bilang, emangnya kalau ke masjid saya bisa makan? Kan banyak kata-kata gitu. Ini karena dia nggak meyakini rezeki di tangan Allah. Di situ dia belajar. Kalau dia nggak meyakini itu, maka dia pasti akan melakukan mungkar, yaitu dengan cara curang dalam berbagai macam usahanya. Kenapa dia meyakini bahwa rezeki itu di tangan saya, kalau saya berusaha, kalau nggak saya nggak akan dapat, bukan di tangan Allah. Tapi kalau dia udah belajar berkorban, meninggalkanlah liwat tijarah demi zikrullah, sekali dua kali itu belum terlalu terbentuk, baru ada benihnya. Makin sering kayak gitu diuji, makin sering kita memilih zikrullah daripada lahu wa tijarah, jadilah dia karakter. Ketika udah mengkarakter, mulailah kita bisa melihat ayat inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu orang munafik dalam ayat ini nggak tahan. Lagi dengan kurban. Kurban Nabi kan keren banget ya. Nggak kayak kurban saya. Kalau kurban kita mungkin buat kita gantung. Kurban Nabi masa nanti nggak ada cerita kurban Nabi gantung. Yang ada mereka pada nangis dengan kurban Nabi karena beliau ini kurbannya eh, wahyu dari Allah, ucapannya itu ucapan yang benar dan beliau orang yang sangat soleh. Aura kesolehannya itu terdengar dari kata-katanya yang luar biasa. Kurban Nabi itu luar biasa. Tetapi karena saking nifaknya hati mereka, khutbah sedahsyat ini pun mereka tinggalkan demi lahun wa tijarah yang tiba-tiba datang dari luar negeri. Kalau bahasa sekarang mah gerobak kaget. Lagi dengan khutbah ada gerobak kaget di depan masjid. Ada tijarah, barangnya masih baru-baru. Terus ada berbagai macam sayembara gitu ya. Acara bukan sayembara, penampilan-penampilan gitu. Sehingga mereka tertarik mendengar itu. Padahal khutbah Nabi lebih dahsyat. Kalau kita mungkin alhamdulillah masih ada iman. Kadang-kadang kalau dengerin ceramah yang bagus, kita pengen waktunya tambah lagi, tambah lagi. Bahkan kalau misalnya ada acara apa gitu kita tinggalin demi ceramah. Kadang-kadang kita transit di sebuah masjid, terus ada ceramah. Jadi kita nggak melanjutkan perjalanan demi dengar ceramah karena bagus, berarti masih ada iman. Tapi kadang-kadang kita memang diuji sih. Lahun yang lebih dahsyat lagi kadang-kadang bola tuh coba yang pada maniak bola. Nggak usah yang wajib dulu, latihan dengan yang sunnah dulu. Tahajud atau bola. Kan itu berat tuh. Dua dulu bisa, dua aja, emang. Tetapi kan berarti mengurangi jadwal tahajud. Harusnya tahajud jam 2 sampai jam subuh, sekarang jadinya tahajud jam 2 sampai jam 2.15. Itu nonton bola, tunggu sampai pas dia udah istirahat, sholat lagi bola menit. Itu pun dalam was-was, jangan banyak-banyak ayatnya, takutnya nanti udah mulai lagi. Apalagi pas bolanya itu lagi bola yang semua orang suka. Piala Dunia, setelah itu Liga Champion, setelah itu Piala Eropa. Ini kan 3 ujian nih. Dan ini berat bagi laki-laki, terutama yang maniak bola. Kecuali kalau yang nggak maniak bola, mungkin hiburannya yang lain lagi. Kalau saya pribadi senang bola, maka itu ujian berat tuh. Gimana nggak ujian? Kadang-kadang ngaji aja jadi ujian, pengajian jadi berat. Kadang-kadang bola. Pernah pengajian saya libur gara-gara bola di suatu masjid lah, kalau nggak usah saya sebutkan. Bola waktu itu Indonesia lawan Malaysia yang Suzuki Cup itu final Indonesia Malaysia, kan Indonesia sebelumnya banyak bagus banget tuh, udah kayak Barcelona aja tuh ya, tiki taka gitu. Tiba-tiba di final kan kalah tuh, kadang-kadang mungkin banyak yang tinggalin taklim. Jadi pas malam itu DKM-nya SMS saya, sore-sorenya, Ustadz malam ini mohon maaf mungkin taklimnya diliburin dulu. Saya udah duga tuh. Kalau saya nggak terlalu suka nonton yang bola Indonesia, mungkin karena permainannya saya nggak suka, lebih suka luar negeri. Jadi saya, bukan ujian bagi saya, ujian bagi yang mereka. Ustadz malam ini taklimnya boleh nggak diliburin dulu karena jemaah ternyata banyak yang nggak bisa gitu. Saya tanya kenapa? Perasaan aja. Mereka jawab ada acara nonton bareng Ustaz. Hah? Nonton bareng taklim libur. Pas nonton barengnya habis maghrib. Nonton barengnya di mana? Di depan masjid. Ini luar biasa ya. Ini pilihan nih. Tapi kan taklim bisa ke depan, bisa iya sih emang. Tapi kan kita lagi banyak pilihan. Bukan soal taklim bisa ditunda, bukan soal sholat itu bisa nanti setelah mereka istirahat bola antara satu babak dengan babak yang berikutnya. Tapi soal lagi belajar,
memprioritaskan yang mana, mendahulukan yang mana, lebih ke yang mana. Kan lagi belajar itu ceritanya nih. Disitulah kita kadang berhasil, kadang kita gagal. Kalau sering berhasil, ya lama-lama karakter. Kalau sering gagal, lama-lama hilang sendiri. Gak ada bekasnya soal itu dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita mau bela-belain untuk sholat, walaupun dalam kondisi yang kita tahu kita lagi pengen nonton dan segala macam, itu judul besarnya adalah saya lagi belajar memilih Allah. Bukan alasan nanti juga bisa ditunda, nanti bisa juga di ini dan segala macam. Talim juga bisa sambil baca juga, atau talimnya nggak usah lama-lama, sebentar juga bisa. Dikondisikan bisa banget. Sholat tahajud dikondisikan bisa banget, dan itu nggak dosa, cuma nggak enak aja sama Allah ya kan ini. Cuma bisa banget gitu. Tapi kan kita lagi belajar kul ma indallah khairum minal lahwi. Percaya nggak kita bahwa di sisi Allah itu lebih baik daripada nonton bola? Kalau kita percaya, pasti kita akan mendahulukan sholat. Tapi kalau kita ragu-ragu, pasti kita akan ambil dua-duanya. Tapi kalau kita nggak percaya, pasti kita ambil bola. Ini tergantung ketika iman nih. Kalau percaya banget, bola tinggalin. Pokoknya sholat yang khusyuk. Bola itu kalau lagi nggak kebetulan dengan waktu sholat baru saya nonton. Kalau nggak banget, nggak ada cerita bola. Itu percaya banget, imannya udah bagus. Kalau yang setengah-setengah, ya lah, dua-duanya lah, sholat dulu, ntar bola juga, habis sholat lagi, habis itu bola lagi, kan tengah-tengah tuh. Kalau yang ragu banget, yang nggak percaya sama sekali, ya udah bolanya, sholat bentar aja kapan-kapan. Ini tergantung iman kita yang mana di antara tiga ini. Yang dua, itu yang banyak orang Indonesia, orang kita, termasuk mungkin kita sendiri. Yang satu, sesekali aja itu juga udah bangganya minta ampun. Wah, saya ini orangnya udah, baru sekali kayak gitu. Kayak anak kecil baru bisa makan, padahal yang masak ibunya, yang belanja ibunya, terus makannya berserakan, terus yang bersihin juga ibunya, tapi dia, mama, aku udah pintar, udah bisa makan sendiri kan, narsis gitu ya. Kita tuh kayak anak kecil, masih puber spiritual. Sekali-kalinya bisa tahajud, bangganya luar biasa. Sekali-kalinya ke masjid, bangganya luar biasa. Sekali-kalinya wudu, sekali-kalinya khusyuk dalam sholat, kayaknya yang lain itu sesat semua. Ini orang yang lagi puber, baru ikut ta'lim, imannya naik, keluar dari sini semuanya sesat. Ini orang masih puber. Kadang-kadang kita kayak gitu, makanya jangan melihat bahwa kita udah soleh banget. Kita soleh hanya kalau pas lagi waktunya tertentu aja, nggak selalu soleh. Umar pernah bilang ke seorang sahabat, kamu itu sekali lagi jadi malaikat, sekali jadi setan, kata Umar. Makanya nggak mau dikasih, itu bukan sahabat yang jauh, sahabat yang antara 10 orang syura loh. Cuma nggak usah disebutkan namanya, kamu sekali jadi sahabat, jadi malaikat, sekali jadi setan. Saya nggak akan kasih kekhalifahan kepada kamu. Kalau kamu pas lagi jadi setan gimana? Nanti rakyatnya kamu hancurin semua, makanya gak dikasih. Terus ada lagi, kamu ini lemah, kamu ini kan rumah membaca orang. Ini menunjukkan bahwa tingkat mereka aja, mereka gak mau memuji diri atau memuji orang lain dalam kesolehannya, kecuali memuji Allah SWT. Alhamdulillah ini bisa sholat dan sebagainya. Jadi ikhlas belajar ini untuk pilihan hidup. Nanti kita akan dihadapkan dengan pilihan yang lebih yang beda lagi dengan kehidupan kita. Sama kayak pilihan sholat dengan nonton tadi, pilihan sholat dengan buka toko tadi, akan ada pilihan antara halal haram, pilihan mana. Kalau sudah terbiasa memilih Allah, nanti akan karakter. Itulah yang disebut dengan tanha anil fahsya wal munkar. Tapi kalau terbiasa milih bola, nonton dan toko, nanti juga akan fahsya munkar banget. Dalam kehidupan itu gak masuk kategori sama sekali yang halal. Pokoknya yang menguntungin itu yang masuk kategori. Itu latihan ikhlas, kata ulama dalam sholat. Itulah maqasid dari ibadah sholat. Dan itu tergantung kita lagi, mau nggak melatih diri kita dengan ikhlas. Yang kedua tadi, takut kepada Allah. Takut kepada Allah ini kalau saya pahami dalam bacaan-bacaan pastinya, yaitu bacaan ayat, terutama ayat-ayat tentang kebesaran Allah dan ayat-ayat tentang akhirat. Ini menghadirkan rasa takut. Nah, inilah yang mengecas iman kita, sehingga lebih disukai sholat itu panjang, lebih panjang sholatnya daripada khutbahnya, walaupun dia selalu demikian, supaya bacaannya panjang. Masalahnya kita nggak paham, itu yang jadi masalahnya. Penghalang kita itu bahasa. Terus gimana caranya? Nah, kalau gitu kita harus mulai banyak membedah sendiri, membaca sendiri tafsir dan terjemah surat-surat tentang kiamat. Nanti kalau dibaca oleh imam di dalam sholat kita udah enggak. Contohnya surat Al-Qiyamah, yang lebih pendek lagi Zalzalah, Takwir, yang di juz kan itu sebagai besarnya ayat tentang hari akhirat. Itu kita pahami terjemahannya. Pas nanti kita sholat itu bisa ngecas kita banget. Tapi kalau nggak ngerti, mau dia baca tentang neraka, mau azab kubur, ya ada semuanya. Nanti dalam sholat dia nggak belajar takut pada Allah. Kalau dalam sholat nggak bisa belajar takut pada Allah, dalam kehidupan dia nggak akan pernah punya rasa takut pada Allah untuk berbuat dosa. Gimana mau tanha anil fahsya'i wal munkar?
Jadi kalau tadi belajar ikhlas itu adalah belajar pilihan antara sholat dengan aktivitas. Kalau belajar takut adalah belajar memahami makna ayat yang dibaca dalam sholat sampai ke hati, membaca bertilawah dengan hati. Dan yang terakhir, yang tadi saya sebutkan di awal, belajar mengingat Allah. Di dalam sholat itu kita belajar fokus. Memang nggak ada yang bisa khusyuk 100%, nggak ada. Kecuali Rasulullah juga beberapa kali pernah nggak khusyuk sehingga beliau terganggu sholatnya. Apa penyebab Nabi nggak khusyuk? Salah satunya kalau dalam hadis Bukhari, gara-gara ada gambar dari tirai yang dibuat oleh Aisyah ya. Aisyah buat tirai yang pembatas antara rumah dengan masjid, tapi tirainya bergambar. Sehingga Nabi jadi nggak khusyuk sholatnya. Setelah selesai sholat, Nabi bilang ke Aisyah, ya Aisyah turunkan tirai itu, membuat aku teringat dengan dengan gambar itu terus dalam sholat, sehingga nggak khusyuk. Nabi juga terpengaruh. Makanya jangan pakai baju bergambar, apalagi gambarnya di belakang mengganggu orang yang sholat. Dia lagi sholat Allahu Akbar, ternyata Bali lebih indah daripada sholat. Gimana mau khusyuk sholatnya? Belum lagi nanti gambar anak kecil disuruh belajar sholat khusyuk tapi sajadahnya Barbie. Gimana mau khusyuk? Sajadahnya Barbie. Kalau yang laki-laki sajadahnya Jengkar, yang film kartun itu. Nah, jadi ketika kita dalam film kartun, ketika dia tersesat ke mana yang sprint itu deh, makanya jadi ingat film. Gimana dia mau belajar khusyuk? Jadi salah. Nabi aja yang udah kualitas khusyuknya luar biasa masih bisa terganggu oleh gambar. Apalagi kita yang belum teruji sangat bisa terganggu oleh gambar. Apalagi gambarnya bertuliskan yang nyeleneh kayak tadi itu. Ini menurut jumhur ulama haram hukumnya sholat dengan pakaian yang bergambar, yang gambarnya itu bisa mengganggu. Tapi kalau yang kayak tanda pengenal kan nggak mengganggu ya, kecil juga. Atau kalau bisa malah dimasukin ke dalam saku, tapi kalau terlihat pun tidak terlalu bermasalah. Apalagi buat Nabi nggak khusyuk, teringat harta. Nah, harta juga bisa membuat kita tidak khusyuk. Harta apa yang mulai ingat? Emas di rumah istrinya, sehingga habis sholat langsung beliau menyedekahkan emas itu, gara-gara menghalangi beliau dari khusyuk. Alasan kedua, gara-gara beliau gak mau ada sesuatu yang mengganggu beliau, menghalangi beliau nanti di akhirat karena terbeban dengan harta. Tapi yang paling kuat alasannya, emas itu telah menghalangi aku dari khusyuk pada Allah, sehingga selesai salat langsung disedekahkan. Sebagaimana Umar pernah menyedekahkan, mewakafkan satu kebunnya yang luas, gara-gara kebun itu menghalangi dia dari sholat jamaah. Jadi lagi ngurus-ngurus kebun, akhirnya telat sholat asar. Akhirnya setelah selesai sholat asar, ya Rasulullah saya wakafkan kebun ini fi sabilillah. Coba. Mereka nggak mau harta itu menghalangi mereka dari pilihan Allah. Jadi situ latihannya. Kalau udah benar-benar bisa latihan zikrullah, baru nanti jadi dalam kehidupan tanah al-fasyir. Apalagi yang pernah ada kasus Nabi itu nggak khusyuk. Salah satunya Nabi nggak khusyuk dalam adegan beliau sholat zuhur 2 rakaat. Harusnya 4 rakaat tapi 2 rakaat. Selesai salam, sahabat kan ikut aja kan ya. Namanya juga Nabi diikuti. Pas Nabi udah selesai, sahabat bilang, ya Rasulullah, apakah engkau mengkosor sholat? Enggak. Tapi kenapa 2 rakaat? Benar dia bilang bahwa saya sholat 2 rakaat. Kata yang lain semuanya benar. Langsung nambah lagi 2 rakaat. Terus ditutup dengan sujud sahwi. Dan itu apakah cuma sekali? 3 kali yang saya baca hadisnya. Bisa jadi lebih, Allah alam ya, yang saya baca hadisnya 3 kali. Zuhur pernah, asar pernah, isya pernah. Ini menunjukkan bahwa Nabi juga beberapa kali ada kasus beliau nggak bisa khusyuk 100%. Sampai bahkan lupa rakaat. Dan Allah yang menentukan lupa rakaat itu biar ada syariat sujud sahwi. Dan kalau ada kasus untuk umatnya ya, ada hikmahnya tentu. Cuma artinya memang kita nggak bisa khusyuk 100%, tapi setidaknya yang disebut dengan khusyuk itu kata para ulama, kalau kita udah sadar pikiran kita pergi, balikin lagi sebenarnya. Kadang-kadang dia perginya tanpa pamit kan, tiba-tiba udah pergi, nggak pamit-pamit, ini udah jauh gitu ya, balikin lagi, pergi lagi, balikin lagi, ya gitu aja tarik ulur. Seperti yang saya pernah cerita kata para ulama. Apabila seorang hamba sholat, itu setan akan ngerumunin dia gimana? Seperti lalat ngerumunin bangkai. Jadi itulah mereka ngerumunin kita. Dikurumunin oleh setan. Dan ayatnya ada di dalam surat jin. Jin sendiri mengatakan kalau hamba Allah itu berdiri, maka jin akan berdesak-desakan untuk menggoda dia. Lalu ketika nanti dia nggak khusyuk, dia bilang, Alhamdulillah, boleh kan tahu dalam sholat, tapi jangan setiap detik tahu karena tak khusyuk. Sesekali aja, misalnya sholat
lagi baca atau imam yang baca, ini lebih gampang, nggak khusyuk lagi kalau imam yang baca. Imam yang khusyuk, kita nggak khusyuk kan ya, karena imam yang membaca. Hilang, pas hilang, balik lagi. Hilang lagi, balik lagi. Kalau udah berat banget, maka sunnahnya fasta'idz bilang alhamdulillah gitu. Itu sunnah. Dan semua ulama membolehkan, nggak ada istilah antara ulama soal bolehnya ta'awuz di dalam sholat kalau udah nggak khusyuk banget. Sehingga ketika seseorang mengatakan ta'awuz, setan itu akan terbang darinya seperti lalat yang diusik dari bangkai tadi, terbang. Tapi apakah terus terbang ya? Dibalik lagi. Kayak gitulah dia sampai selesai sholat. Makanya cobalah berusaha untuk balik lagi kalau pergi gitu. Kalau kita udah bisa zikrullah dalam sholat, sering berkarakter, insya Allah nanti kita akan bisa zikrullah dalam apapun adegan kehidupan kita sehari-hari. Ini 3 hal yang menjadi cara untuk menjadikan sholat itu tanha al-fahsyi wal munkar. Pertama, belajar ikhlas. Kedua, belajar ikhlas itu artinya belajar memilih ya. Kedua, belajar takut, artinya tadabbur ayat, ngecas dengan ayat. Yang ketiga, belajar mengingat Allah, artinya fokus. Hilang, ambil lagi, hilang, ambil lagi. Sampai kita bisa punya karakter itu. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin kama dzakarahu adh-dzakiruna al-akhyar. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin makhtalafa al-lail wan nahar. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala al-muhajirin wal ansar. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Fattaqullaha mastata'tum. ولقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum biman yahrumu 'alan nar aw biman tahrumu 'alaihi an-nar, ala kulli qaribin hayyinin sahlin. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah kalian aku beritahu orang-orang yang tidak akan disentuh oleh api neraka, atau orang yang tidak akan masuk ke dalam api neraka? Mereka adalah setiap orang yang memiliki sifat qaribin hayyinin sahlin. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dalam riwayat yang lain disebutkan ala kulli hayyinin layyinin qaribin sahlin. Orang yang memiliki 4 sifat, yaitu sifat hayyin, sifat layyin, sifat qaribin, dan sifat sahlin. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, ada 4 sifat yang kita bisa ambil di dalam beberapa hadis tadi. Sifat yang sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada diri seorang hamba. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai memberikan jaminan, siapapun yang memiliki 4 sifat ini tahrumu 'alaihin nar.
api neraka tidak akan membakarnya, atau dia tidak akan mungkin masuk ke dalam api neraka. Sifat yang pertama adalah sifat hayyin. Kalau kita membaca di dalam Al-Quran, di antara ayat yang menjelaskan tentang sifat hayyin ini adalah surat Al-Furqan ayat 63. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Sadaqallahul Azim. Di antara ciri hamba Allah yang dicintai oleh Allah yang Maha Rahman adalah yamshuna 'alal ardi hauna. Orang yang berjalan di muka bumi dalam keadaan haunan atau hayyinan. Haunan atau hayyinan, para ulama menerjemahkan adalah orang yang memiliki sifat tawadhu, rendah hati. Dan sifat rendah hati ini adalah sifat dasarnya seorang hamba. Bahkan kalau kita memberi judul terhadap ayat yang pertama turun kepada Nabi SAW, maka ayat yang pertama turun kepada Nabi itu ada dua judul atau dua tema besar. Tema yang pertama adalah tentang kebesaran Allah, dan tema yang kedua adalah tentang kehinaan seorang hamba. Itulah ayat yang pertama turun kepada Nabi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini ayat tentang kebesaran Allah. Khalaqal insan min 'alaq. Ini tentang kerendahan makhluk. Atau Iqra wa rabbukal akram. Allah yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam. Yang maha tahu segala sesuatu dan mengajarkan ilmu kepada manusia. 'Allamal insan ma lam ya'lam. Mengajarkan kepada manusia apa yang sama sekali mereka tidak tahu. Jadi kalau kita mau ngasih judul terhadap ayat atau wahyu yang pertama turun kepada Nabi SAW, ternyata yang berhubungan dengan makhluk, ayat yang pertama turun itu adalah ayat tentang tawadhu, ayat tentang rendah hati. Rendah diri bahkan di hadapan Allah dan rendah hati di hadapan makhluk. Karena ini adalah sifat dasarnya seorang hamba. Tidak mungkin disebut hamba ketika dia meninggikan diri, menganggap dirinya mulia, menganggap dirinya di atas, menganggap dirinya tinggi. Karena dasarnya seorang hamba itu adalah rendah. Sehingga ketika seorang hamba meletakkan dirinya pada status yang Allah telah tempatkan dia, baru Allah akan memuliakan dia. Tidaklah seseorang bersedekah kecuali hartanya akan bertambah, dan tidaklah seseorang merendahkan dirinya kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Tapi sebaliknya, ketika seorang hamba menempatkan dirinya di posisi yang lebih tinggi, maka Allah akan menjatuhkan dia sebagaimana Allah menjatuhkan iblis. Ana khairum min, saya lebih baik daripada dia, kata iblis. Maka sejak saat itu iblis diusir dari surga dan dikutuk untuk selama-lamanya. Sifat rendah hati, bahkan rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah identitas aslinya makhluk. Identitas aslinya hamba. Dan inilah ciri hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Hayyin. Kalau kita belajar kepada Rasulullah SAW, di antara contoh-contoh bagaimana Nabi menunjukkan hayyinan, sifat tawadhu, rendah hatinya beliau kepada sesama, adalah kisah ketika Nabi SAW duduk di antara sahabat-sahabat Ahlu Sufah. Ahlu Sufah itu adalah istilah untuk segolongan sahabat yang miskin. Yang mereka makan roti dari bahan yang kasar. Rotinya itu kasar dan keras, sehingga kalau ingin dimakan, roti itu harus direndam dulu dengan air baru bisa dimakan. Saking kasar dan kerasnya roti ini. Dan dalam bahasa Arab, ini diistilahkan dengan qadid. Ketika Nabi duduk di antara para sahabat miskin,
Lalu mereka menghidangkan roti-roti yang keras di hadapan Nabi. Lalu mereka merasa tidak enak hati karena malu kepada Rasulullah. Menganggap Rasulullah tidak pantas makan roti seperti yang mereka makan. Apa kata Nabi? Sesungguhnya saya adalah anak seorang perempuan yang biasa makan qadid. Sesungguhnya saya adalah anak seorang perempuan yang biasa makan qadid. Nabi ingin menempatkan dirinya sama dengan yang lain, sehingga yang lain tidak merasa canggung kepada beliau. Dan beliau mengatakan, saya sudah biasa makan makanan seperti ini dari dulu juga. Jadi kita sama. Akhirnya para sahabat merasa nyaman makan bersama Rasulullah SAW. Ini namanya hayyin. Tidak mencari perbedaan, tidak menganggap dirinya tidak pantas atau tidak level dengan orang lain, tetapi justru merendahkan diri sehingga menjadi sama dengan orang lain. Bahkan dalam riwayat yang lain yang mungkin ceritanya juga cukup terkenal, walaupun ulama memberikan judul yang berbeda-beda terhadap kisah ini, adalah kisah ketika Nabi bertemu dengan sekelompok penggembala ternak. Dan di Arab pada masa itu, yang menggembala ternak rata-rata bukan menggembala ternak pribadinya, bukan miliknya. Biasanya milik orang kaya, digembalai oleh orang-orang miskin. Sama kayak Nabi dulu pernah menggembala ternak-ternak orang Mekah, bukan ternak beliau sendiri. Ketika Nabi duduk di antara para penggembala, maka Nabi menyampaikan tidaklah Allah mengutus seorang Nabi kecuali mereka pernah menggembala ternak. Kenapa Nabi mengatakan ini? Mungkin ada ulama yang memberi judul hadis ini dengan judul tentang karakter building, tentang leadership. Tetapi jangan lupa bahwa angle lain dari kisah ini adalah sesungguhnya Nabi mencari persamaan antara beliau dengan orang di sekelilingnya. Bahwa beliau mengatakan, tidaklah Allah mengutus seorang Nabi kecuali pernah menggembala ternak. Seolah-olah menggembala ternak itu adalah pekerjaan yang mulia. Dan membuat mereka tidak pesimis, tidak rendah diri di hadapan Nabi SAW. Ini adalah cara-cara cerdas Nabi SAW dalam menyampaikan akhlak, menunjukkan akhlak hayyin, rendah hati di antara para sahabat. Banyak lagi hadis-hadis yang luar biasa, kisah-kisah bagaimana Nabi rendah hati di antara orang lain, di antara para sahabat. Bahkan ketika Nabi SAW berbicara dengan anak kecil, maka Nabi akan jongkok supaya setara ukuran tubuh beliau dengan tubuh anak kecil. Tidak berbicara seolah-olah beliau adalah seorang atasan kepada anak kecil yang bekerja di rumah beliau seperti Anas bin Malik. Ini bahasa-bahasa hainan, orang-orang yang rendah hati di hadapan makhluk. Dan Allah Subhanahu wa taala seringkali mengingatkan manusia tentang sifat rendah hati dengan cara menyebutkan asal muasal penciptaan manusia. Hampir semua ayat tentang penciptaan manusia ada pesan moral tentang hainan, rendah hati di dalamnya. Tidakkah kalian perhatikan dari apa kalian diciptakan? Ada ayat diciptakan dari tanah, ada ayat diciptakan dari dua manusia yaitu Adam dan Hawa. Ada ayat yang diciptakan dari setetes air yang hina. Ada ayat yang diciptakan dari segumpal darah. Intinya adalah kalian harus tahu diri bahwa kalian sebetulnya bukan siapa-siapa. Allah lah yang telah memberikan kepada kalian kehormatan dan kemuliaan. Intinya adalah rendah hati. Hampir semua ayat tentang penciptaan manusia ada pesan tentang rendah hati di dalamnya. Makanya Nabi SAW mengatakan, di antara 4 sifat yang paling dicintai Allah kepada makhluk adalah hayyin, sifat rendah hati. Memandang orang lain sama dengan dirinya. Dan di antara makna sombong atau takabur adalah merendahkan orang lain dan menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang kedua, hayyinin layyin. Layyin ini secara bahasa artinya bertutur kata dengan bahasa yang lemah lembut. Kalau kita memperhatikan bagaimana Islam bisa memadukan antara lemah lembut dengan ketegasan, ini menunjukkan betapa akhlak dalam Islam itu sempurna. Karena banyak orang yang tidak bisa memadukan dua hal ini, seolah-olah ketika bersikap lemah lembut, dia menjadi lemah. Dan ketika bersikap tegas, dia menjadi kasar. Padahal tegas dan kasar sesuatu yang berbeda, lemah dan lembut juga sesuatu yang berbeda. Layyin dan tegas, lemah lembut dan tegas, sesuatu yang bisa dipadukan karena dua-duanya akhlak yang mulia. Mustahil dua akhlak mulia itu tidak bisa dipadukan, itu mustahil. Yang tidak mungkin dipadukan adalah akhlak mulia dan akhlak yang tercela.
Maka kalau ketegasan kita sepakati sebagai akhlak mulia, pasti mungkin sekali untuk memadukan ketegasan dengan sikap lemah lembut. Bahkan salah satu ayat yang cukup jelas mengajarkan kepada kita tentang sikap lemah lembut dalam situasi apapun adalah ayat ketika Allah mentarbiyah, mendidik Musa dan Harun ketika mengutus keduanya untuk berdakwah kepada Firaun. Ketika Allah mengutus Musa dan Harun berdakwah kepada raja yang paling zalim yang pernah hidup di muka bumi, bukan hanya raja yang keras, yang kasar, bahkan raja ini pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan. Bukan hanya syirik, tapi dia mengaku sebagai Tuhan. Dia mengatakan, Ana Rabbukumul A'la. Saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Ketika Allah mengutus Musa dan Harun untuk berdakwah kepada raja yang paling jahat ini, apa kata Allah? Wa qula lahu qawlan layyinan. Dan ucapkanlah kepada dia ucapan yang lembut. Sebelum Musa disuruh untuk merevolusi Fir'aun, maka Musa diperintahkan lebih dulu untuk qula lahu qawlan layyinan. Kenapa Allah katakan demikian? Karena Allah tahu karakter hambanya yang bernama Musa. Kalau Harun mungkin agak tidak terlalu dikhawatirkan akan bersikap kasar. Karena Harun pada dasarnya punya sifat lemah lembut. Harun ini kalau di antara para sahabat mirip seperti Abu Bakar. Sedangkan Musa mirip seperti Umar. Memang terkenal dengan kerasnya terhadap kebatilan. Sehingga sebelum Musa bersikap keras atau tegas kepada Fir'aun, maka Allah memberi dia briefing, memberi dia nasihat, qula lahu qawlan layyinan. Katakanlah kalian berdua kepada dia ucapan yang lemah lembut. Dan perhatikan juga kisah Ibrahim ketika berdakwah kepada ayahnya. Begitu ayahnya marah-marah kepada Ibrahim, bahkan mengancam akan merajam Ibrahim, apa kata Ibrahim? Qala salamun alaik. Sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiyya. Kata Ibrahim, salam. Nggak apa-apa wahai ayah, aku akan minta ampun untukmu kepada Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku sangat baik kepadaku. Qaulan layyinan, sebelum kalimat-kalimat yang lain. Bahkan Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu maha lembut dan mencintai kelembutan. Dan Allah akan memberikan kebaikan melalui jalan yang lembut yang tidak diberikan dengan cara-cara yang kasar. Maka muncullah salah satu kisah yang cukup fenomenal dalam kehidupan Nabi tentang sifat lemah lembut adalah adegan ketika ada seorang laki-laki Badui buang air kecil di dalam Masjid Nabawi. Ini masjid tersuci nomor 3 di dunia bagi kaum muslimin. Setelah Makkah, nomor 2 bahkan setelah Makkah, kemudian Nabawi, kemudian Masjidil Aqsa. Ada orang Badui, dan orang Badui ini dalam istilah Arab disebut A'rabi, orang yang tidak berpendidikan baik, orang yang belum paham Islam, bahkan belum masuk Islam. Dia ngelihat ada kayak tembok gitu, dia buang air kecil di situ. Lalu para sahabat berdiri ingin memarahi dia. Nabi mengatakan, tunggu, biarkan dia, jangan sakiti dia. Karena kalau dia ditahan atau dicegah, itu akan menyakiti dia, udah terlanjur. Maka biarkan dia, jangan sakiti dia. Setelah dia selesai dengan hajatnya, maka Nabi kemudian ingin mengambil air, tetapi para sahabat mendahului beliau dan membersihkan kotoran laki-laki tadi. Setelah selesai, Nabi memanggil dia, lalu mengajak dia berbicara baik-baik. Walaupun tidak disebutkan secara detail, apa yang Nabi ucapkan kepada laki-laki ini, tetapi kesimpulannya dengan kelembutan Nabi bertanya tentang siapa namanya, dari mana asalnya, lalu memberi nasihat ini tempat apa, kenapa tidak boleh buang air kecil di sini. Setelah Nabi menasihatinya baik-baik, akhirnya dia kemudian masuk Islam. Dan setelah dia masuk Islam, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, rahmatilah saya dan juga Rasulullah SAW, yang lain jangan. Sampai dia berdoa seperti itu. Rahmati saya dan Rasulullah saja, yang lain jangan. Karena dia sebel sama yang lain. Sama Rasul dia cinta. Kemudian Nabi tersenyum dan mengatakan, kalau berdoa jangan berdoa seperti itu. Doakanlah kebaikan buat semuanya. Baru dia katakan, ya Allah rahmati saya, rahmati Rasulullah, rahmati kami semuanya. Sikap lemah lembut. Termasuk juga ada seorang laki-laki di zaman Nabi yang seringkali merencanakan untuk membunuh Nabi SAW. Sampai suatu ketika dia berhasil ditangkap oleh para sahabat, dibawa ke Madinah.
Sampai di Madinah, Nabi menyuruh sahabat untuk mengikat dia di salah satu tiang masjid. Jadi dulu masjid juga berfungsi sebagai penjara darurat. Dia diikat di tiang masjid. Setiap kali Nabi datang ke masjid, Nabi tersenyum kepada dia dan bertanya, bagaimana kabarmu? Awalnya dia marah. Udah tahu diikat, nanya kabar. Terus Nabi datang lagi, dia ditanya, gimana kabarmu hari ini? Gimana kabarmu hari ini? Terus Nabi bertanya. Intinya Nabi menyapa dia, walaupun dia musuh. Dan ternyata lama-kelamaan dengan sapaan Nabi yang lembut, tulus, dan senyum Nabi yang luar biasa, akhirnya dia menjawab, baik wahai Muhammad. Bagaimana kabarmu? Baik wahai Muhammad. Lalu Nabi mengatakan, lepaskan ikatan dia. Setelah dilepaskan ikatannya, Nabi bertanya kepada dia, menurutmu apa yang harus kami lakukan kepadamu? Kata dia, kalau engkau mau, lepaskan saya akan pulang ke kampung saya, akan saya ambil harta yang banyak, lalu saya berikan kepadamu tebusan terhadap diri saya. Dan peganglah janji saya. Maka Nabi mengatakan, tidak. Engkau tidak perlu menebus, engkau bebas. Dia mengatakan, saya bebas? Ya. Tapi kalau kamu ingin kembali ke negerimu, mandilah terlebih dahulu. Dia disuruh mandi. Setelah dia selesai mandi, dia diajarkan cara berwudu. Ternyata gara-gara keadaan suci itu Allah menurunkan hidayah ke dalam hatinya, lalu dia masuk Islam. Setelah dia masuk Islam, dia ketemu dengan Rasulullah, dia mengatakan, sungguh dulu engkau adalah orang yang paling saya benci, maka sekarang engkau adalah orang yang paling saya cintai. Allah mengubah sesuatu dengan sifat lemah lembut yang tidak bisa diubah dengan sifat yang kasar dan keras. Lalu muncul lagi adegan, seorang laki-laki di zaman Nabi, Muslim, tapi dia suka minum. Lalu ketika dia dalam keadaan mabuk, dia suka mengganggu orang di jalan. Sehingga ditangkap oleh para sahabat, dihadirkan kepada Nabi. Nabi mengatakan, ikat dia di depan masjid. Lalu Nabi mengatakan, kita akan menghukum dia dengan cara, setiap orang yang datang ke masjid, mengambil sendalnya dan memukul dia dengan sendal mereka. Setiap masuk masjid. Setiap masuk masjid, sendal dipegang, pukul. Dan memukulnya pun di bagian yang tidak akan melukai. Mungkin di lengannya atau di kakinya. Dipukul, lalu masuk ke masjid. Supaya dia sadar. Lalu tiba-tiba ada seorang laki-laki, sahabat, memukulnya sambil mencela dengan mengatakan, celaka kamu. Maka Nabi SAW mengatakan, jangan begitu. Janganlah engkau membantu syaitan untuk mencelakakan saudaramu. Tegas, tetapi tetap menjaga kehormatannya. Sampai Nabi bersabda, kalau kita baca kitab Riyadhus Shalihin, ada bab yang khusus masalah ini. Nabi bersabda, jika budak perempuan kalian berzina, maka cambuklah dia, tetapi jangan mencela dia. Kalau dia berzina untuk kedua kalinya, cambuklah dia, tetapi jangan mencela dia. Kalau dia berzina lagi untuk ketiga kalinya, maka juallah dia walau dengan harga seutas tali yang murah, tetapi jangan mencela dia. Dalam Islam tidak ada ruang untuk mencela siapapun. Tetapi hukum, hak agama untuk ditegakkan. Sedangkan celaan bukan bagian dari agama. Ini sikap lemah lembutnya Islam tanpa kehilangan ketegasannya. Kemudian Nabi juga mengatakan tentang bagaimana seorang suami kepada istri. Istausu bin nisa'i khairan, fa innal mar'ata khuliqat min dhila, wa inna a'wajad dhila a'lah. Perlakukanlah istri kalian dengan lemah lembut, dengan baik. Karena sesungguhnya perempuan itu tercipta dari tulang rusuk. Dan tulang rusuk yang paling bengkok itu yang atasnya. Jika kalian terlalu kaku, keras, mereka akan patah. Dan jika kalian membiarkan mereka tetap bengkok, istausu bin nisa'i khairan. Perlakukan mereka dengan lemah lembut. Ini diantara banyak sekali riwayat-riwayat tentang pentingnya sifat lemah lembut, walaupun bukan berarti tidak ada ketegasan sama sekali. Yang ketiga, setelah hayyinin, rendah hati, layyinin, lemah lembut, ada sahlin. Sahlin itu mudah dan memudahkan. Kalau ke dirinya easy going, kalau ke orang lain itu dia sangat gampang, enjoy gitu. Tidak terlalu mempersulit urusan orang lain. Dan saking ingin memudahkan urusan orang lain, Nabi SAW sering kesulitan sendiri. Saking ingin memudahkan urusan orang lain, sampai beliau sering kesulitan sendiri. Di antaranya, suatu saat Nabi sedang berada di pasar, tiba-tiba ada seorang perempuan, kemudian meminta Nabi, hei anak muda temenin saya belanja. Nggak tahu kalau itu Rasulullah. Ditemenin sama Nabi, angkat barang-barangnya sampai selesai semuanya, kemudian diantarkan ke rumahnya sehingga Nabi jadi tidak
menyelesaikan hajatnya sendiri demi memudahkan urusan orang lain. Karena Allah berfirman, siapa yang memudahkan urusan saudaranya di dunia, maka Allah mudahkan urusan-urusan dia nanti di akhirat. Dan kita tahu akhirat itu hari ketika urusan akan sangat sulit dan kepayahan. Nabi memudahkan. Bahkan dalam sebuah riwayat yang juga cukup terkenal, suatu pagi Nabi SAW lapar, kemudian beliau datang ke dapur istrinya membuka-buka, kalau bahasa kita mungkin membuka panci gitu, ingin mencari makanan apa di dapur. Ternyata hari itu Aisyah belum memasak apa-apa. Sehingga Nabi ketika lagi buka-buka panci di dapur, tiba-tiba Aisyah muncul. Nabi tidak ingin mempersulit Aisyah, sehingga tiba-tiba Nabi mengatakan, ya Aisyah, hari ini saya berpuasa. Sehingga Aisyah otomatis mengatakan, oh ya sudah kalau gitu sekalian, memang saya hari ini tidak memasak. Bukankah puasa sunnah boleh niat belakangan dengan syarat belum makan apa-apa? Akhirnya Nabi yang tadinya niat tidak puasa, gara-gara tidak ada makanan dan tiba-tiba Aisyah muncul. Dan kalau Nabi sampai ketahuan lagi buka-buka panci, nanti Aisyah terpaksa harus belanja, masak segala macam. Untuk memudahkan Aisyah, Nabi mengatakan langsung, Aisyah, hari ini saya berpuasa. Sehingga Aisyah tidak perlu merasa bersalah karena tidak memasak hari itu. Lihat bagaimana Nabi memudahkan urusan keluarganya. Bahkan ketika ditanya kepada Aisyah, ya Aisyah, apa yang dilakukan Nabi di rumah? Aisyah mengatakan, Nabi di rumah sibuk menyelesaikan semua urusan istri-istrinya. Jadi Nabi kalau di luar, orang berlomba-lomba menyelesaikan hajat beliau, kalau di rumah, beliau justru sibuk dan tidak berhenti untuk menyelesaikan hajat keluarganya. Menyelesaikan urusan orang lain, sahlin, memudahkan. Dan Allah Subhanahu wa taala senang memudahkan urusan hamba. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah ingin memudahkan kalian dan tidak ingin mempersulit kalian. Lalu siapa kita yang ingin mempersulit urusan orang lain? Bahkan Allah saja ingin memudahkan urusan kita. Yang terakhir, jamaah yang dirahmati Allah, sifat yang dicintai Allah dari seorang hamba adalah qaribin. Qaribin ini lalu menjadi bahasa Indonesia karib, artinya dekat. Akrab, tidak jaim. Orangnya itu mudah untuk bergaul. Baru kenal dengan dia langsung akrab. Dan juga bukan berarti dia terlalu sok akrab atau caper dan seterusnya, tetapi mudah bergaul dengan dia. Tidak ada jarak, tidak membuat orang sungkan. Rasulullah SAW ketemu dengan siapapun, orang itu akan mudah curhat kepada beliau. Bahkan seorang perempuan yang baru kenal beliau, dengan nyaman curhat kepada beliau. Datang seorang perempuan mengatakan, ya Rasulullah, bukankah Allah la yastahi minal haq? Allah tidak malu kalau kita ngomong tentang suatu kebenaran? Kata Nabi, ya. Memangnya ada apa? Kata dia, ya Rasulullah, bagaimana cara membersihkan haid? Seorang perempuan nyaman bertanya itu kepada Rasulullah. Dan pasti tidak akan nyaman bertanya itu kepada yang lain. Bagaimana cara membersihkan haid? Nabi mengatakan, ya dibersihkan. Kata dia, ya tapi bagaimana? Kata Nabi, ya dibersihkan. Kata dia, ya tapi bagaimana ya Rasul? Akhirnya Aisyah yang mendengar pertanyaan ini, memegang tangannya, membawa dia masuk ke dalam dan dijelaskan secara lebih jelas, lebih detail, karena Nabi tidak mungkin menjelaskan itu kepada yang bukan mahramnya. Tapi intinya di sini, betapa seorang perempuan merasa nyaman untuk curhat, menanyakan perihalnya kepada Rasulullah, termasuk sampai turun ayat curhat di dalam Al-Quran. Tahukah kita surat curhat di dalam Al-Quran? Surat curhat itu namanya Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah. Kalau kita baca Al-Mujadilah artinya curhat. Kalau kita baca Al-Mujadilah artinya perempuan yang sedang curhat. Sampai turun ayat tentang curhat, seorang perempuan datang kepada Rasulullah dan menanyakan perihal masalah keluarganya kepada Rasulullah SAW. Dan tidak ada orang yang datang kepada Nabi dalam keadaan kecewa. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tunjukkan 4 sifat ini dalam kehidupan sehari-hari kita. Mulai dari keluarga, tetangga, siapapun, bahkan orang yang kadang kita tidak kenal di jalan. Bukankah dengan tersenyum kita bisa mencairkan suasana? Bukankah dengan sedikit mengalah itu tidak akan merugikan kita? Kita adalah muslim. Dan sebagai muslim, kita punya tanggung jawab untuk memperlihatkan bahwa Islam itu agama yang indah, agama yang terbaik. Jangan sampai agama Islam ini dicela, justru karena akhlak kita yang tidak baik. Berarti kita telah mencoleng agama kita sendiri. Barakallahu li walakum. Alhamdulillahirabbil alamin.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu, la yaskhar qaumun min qaum, asa ayyakunu khairam minhum, wala nisa'um min nisa', asa ayyakunna khairam minhun. Janganlah kalian saling mencela, karena bisa jadi orang yang dicela itu lebih baik daripada orang yang mencela. Begitu juga sekelompok perempuan. Jangan mencela kelompok perempuan yang lain, karena bisa jadi perempuan yang dicela itu lebih baik daripada yang mencela. Intinya, ayat-ayat akhlak di dalam Al-Quran itu sangat banyak, dan jangan lupakan bahwa akhlak itu sama pentingnya dengan akidah dan ibadah. Dan bukan berarti mengambil akhlak membuang akidah dan ibadah, atau sebaliknya, mengambil akidah dan ibadah saja tapi mengabaikan akhlak. Islam adalah sebuah kesatuan. Memahami Islam itu harus kafah. Udkhulu fis silmi kafah. Masuklah kalian ke dalam agama ini secara utuh. Utuh artinya tidak mengambil sebagian ayat dan membuang sebagian yang lain. Mengambil satu sunnah dan membuang sunnah yang lain. Mengambil satu syariat dan membuang syariat yang lain. Maka siapapun yang membeda-bedakan antara satu ayat dengan ayat yang lain, satu sunnah dengan sunnah yang lain, satu syariat dengan syariat yang lain, sungguh dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wama yakhda'una illa anfusahum. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ayat dan hadis-hadis tentang akhlak ini dalam kehidupan kita, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang dijanjikan kepada kita, yaitu terhindar dari api neraka. Terakhir, marilah kita sama-sama berdoa, dan saya selalu berharap kaum muslimin di seluruh dunia, hari Jumat adalah yaumud du'a, hari diijabahnya doa. Maka bantulah saudara-saudara kita di Suriah, di Palestina, di Rohingya, di seluruh dunia, termasuk mungkin yang di Indonesia seperti di Aceh dan di seluruh Indonesia. Bantulah mereka dengan doa. Mudah-mudahan doa-doa kita akan meringankan urusan-urusan mereka dan akan mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana walil muslimin. Allahumma ighfir lana waliwalidayna warhamhuma kama rabbayana sighara. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ومن كل عسر يسرا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المسلمين في فلسطين. اللهم انصر المسلمين في سوريا. اللهم انصر المسلمين في العراق. اللهم انصر المسلمين المستضعفين المظلومين في رهينيا. اللهم انصر دعوتنا يا الله. اللهم اشف صدور المسلمين يا الله. اللهم اجعل بلدنا هذا إندونيسيا بلدا آمنا بلدا آمنا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم يا رزاق. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah,
Maafkanlah kesalahan kami, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, anugerahkanlah kepada bangsa kami ini pemimpin-pemimpin yang taat kepadamu dan adil kepada manusia. Berilah petunjuk-Mu kepada pemimpin-pemimpin kami, dan bimbinglah ulama-ulama kami. Berilah hidayah-Mu kepada pemuda-pemuda Islam di Indonesia, dan bangkitkanlah Islam di tangan-tangan para pemudanya. Berikanlah kepada kami keluarga-keluarga yang menjadi penyejuk mata kami, dan jadikanlah kami imam dalam ketakwaan. Ya Arhamar Rahimin, bantulah saudara-saudara kami di seluruh dunia, saudara-saudara kami di Palestina, di Suriah, di Irak, di Myanmar, di Yaman, di Mesir, dan di seluruh dunia, ya Allah. Bantulah saudara-saudara kami di Nanggro Aceh Darussalam, dan kuatkanlah kesabaran mereka. Hindarkanlah negeri ini dari malapetaka dan musibah-musibah yang akan mengambil dan menyakiti urusan dan menyulitkan urusan kaum muslimin. Ya Arhamar Rahimin, satukanlah barisan kaum muslimin, satukanlah hati kaum muslimin. Engkaulah yang menggenggam hati hambamu, tidak ada daya dan upaya kecuali dengan kebesaran-Mu, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, jadikanlah kami termasuk di antara orang-orang yang menolong agamamu. Jangan Engkau biarkan kami menjadi orang yang hanya duduk berpangku tangan dan membiarkan agamamu dalam keadaan terlunta-lunta. Ya Arhamar Rahimin, selamatkanlah kami di dunia dan di akhirat. Jauhkan kami dari azab kubur. Berikanlah kepada kami husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Qulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.